Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul. Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala, surat Ali Imran ayat nomor 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana li basharin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul adzim. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian, jamaah pengajian Masjid Jami' yang saya hormati, malam hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan tafsir singkat dari kandungan Al-Quran yang terdapat pada surat Ali Imran ayat nomor 79. Mestinya sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan kondisi yang ada. Sebelum apa yang dikandung maksud Al-Quran surat Ali Imran 79 ini saya sampaikan tafsir singkatnya sebagaimana diberitakan oleh berbagai macam mass media cetak, mass media elektronika, bahwasanya pada minggu-minggu terakhir ini kita umat Islam Indonesia ini banyak ditinggalkan dan kehilangan tokoh-tokohnya. Misalnya saja minimal untuk masyarakat Pati Jawa Tengah, ada seorang tokoh almarhum Kiai Haji Abdul Hamid telah meninggal dunia. Di Purwokerto Semarang, di Purworejo Jawa Tengah juga telah wafat seorang tokoh Islam, Kiai Haji Nur Iskandar Al-Barsani. Di Pasuruan telah meninggal dunia almarhum akhina fillah Kiai Nu'man Abdul Hamid, putra daripada putra sulung Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Dan kemarin di Jakarta telah meninggal seorang cendekiawan kita, saudara Dr. Nurul Khalis Majid. Untuk kesemuanya itu dari kejauhan cuma kita bisa doa, mudah-mudahan beliau kembali kepada Allah Ta'ala dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah, amal baiknya diterima di sisi Allah, kesalahannya diampuni oleh Allah. Lebih daripada itu, setiap kita mendengar kematian seseorang, maka asosiasi dan pemikiran kita paling tidak harus selalu ingat pada apa yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Ahzab juz 21 ayat 23. Coba dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullahi 'alaihi faminhum man qada nahbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat nomor 23
Secara tekstual Allah Ta'ala menyatakan orang-orang mukmin itu dibagi jadi dua. Ada mereka-mereka yang telah merampungkan tugas hidupnya, disebut dengan istilah mangkodo nahbah. Jadi orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah meninggal, itu dalam bahasa Al-Quran surat Al-Ahzab 23 disebut dengan istilah kodo nahbah. Mereka-mereka adalah orang-orang yang sudah merampungkan tugas hidupnya. Oleh karena orang yang wafat itu telah merampungkan tugas hidupnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita ini seyogianya sebaiknya selalu menyebut-nyebut kebaikan orang yang sudah meninggal, dan tidak boleh menyebut-nyebut kejelekannya. Nabi bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Cobalah kamu selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena mereka-mereka telah merampungkan tugas hidupnya. Ibarat sekolah itu telah mencapai ujian paling akhir. Berapa nilai yang akan diperoleh itu bukan urusan kita itu. Apakah nilai hidupnya itu 9, 8, 7, itu bukan urusan kita tapi urusan Allah. Wa minhum yantadhir. Sebagian dari orang-orang mukmin itu masih sedang menunggu. Ya, termasuk saya dengan sampean semua ini masih menunggu giliran, ya. Masih antri. Apa antrinya di paling depan, di tengah atau di belakang kita tidak tahu. Ya. Itu yang nomor satu. Lebih daripada itu, untuk mengaplikasikan apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, coba kita buka Al-Quran surat Ali Imran ayat nomor 185. Quran surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Pada Al-Quran surat Ali Imran ayat nomor 185 ini dengan menggunakan bahasa yang jelas Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap bernafas itu pasti akan mencicipi kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala daripada amalan baik yang kita lakukan di sini nanti akan dibayarkan oleh Allah Ta'ala besok pada hari kiamat, ya. Jadi bayaran kita dari jerih payah kita, dari usaha kita, dari amal ibadah kita itu bukan dibayarkan di sini, ya. Bukan dibayarkan di sini, tapi dibayarkan di sana. Makanya ada kata-kata mutiara, fid dunya amalun la hisaba fih, wa fil akhirati hisabun la amala fih. Di dunia ini ada amal, tidak ada perhitungan. Di sana ada perhitungan, tidak ada amal. Di sini ada amal, tidak ada perhitungan. Jadi tidak heran kalau di dunia ini kadang-kadang kebaikan yang kita tanamkan itu tidak menumbuhkan sesuatu yang menggembirakan, kita tidak usah berkecil hati. Karena memang di dunia ini cuma tempat kita menanam, bukan tempat kita mengetam. Malah kadang-kadang sebaliknya, kebaikan yang kita tanamkan di dunia justru hasilnya malah mengecewakan. Apa itu istilahnya? Air susu dibalas dengan air tuba. Fitunya amalun la hisaba fih, wa fil akhirati hisabun la amala fih. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang diselamatkan dari murka Allah, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan kepada ridha Allah, faqad faz, sungguh sangat bahagia. Wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Kehidupan dunia ini cuma merupakan kesenangan yang bersifat temporer dan kadang-kadang mengacu kepada tipuan belaka. Syekh Abdurrahman Al-Alusi dalam karya tulisnya yang berjudul Tafsir Ruhul Ma'ani, ya, ada kitab tafsir judulnya Tafsir Ruhul Ma'ani, pengarangnya Syekh Abdurrahman Al-Alusi. Di sana beliau mengulas dan mengupas ayat ini. Ad-dunya mata'ul hurur in alhadka an talabil akhirah. Wa amma idza da'atka ila talabil akhirah fa ni'mal mata wa ni'mal matiyah. Dunia ini cuma merupakan kenikmatan yang bersifat sementara yang menipu. Kalau ketekunan kita mencari dunia, kegesitan kita menggeluti dunia, itu justru melupakan kita untuk menggarap akhirat. Ya, cuma iling dunia, ndak iling akhirat. Itu namanya dunia menipu. Wa amma idza da'atka ila talabil akhirah fa ni'mal mata wa ni'mal matiyah. Adapun kalau dunia yang kita pijak, dunia yang kita geluti ini justru akan bisa kita jadikan titik tolak, bukan titik tuju. Untuk lebih menyempurnakan kegesitan kita dan kejelian kita menggarap kehidupan akhirat, maka dunia yang kita miliki adalah merupakan nikmat yang paling besar, kendaraan yang paling indah. Oleh karena itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah bersabda di dalam salah satu asarnya, inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah kenikmatan iman dan Islam. Jadi nikmat itu yang paling besar adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Artinya, meskipun seseorang itu meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi tetap dalam kondisi iman dan Islam, maka dia akan memperoleh kebahagiaan hakiki. Ya. Jadi memperoleh kebahagiaan hakiki. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran surat Ali Imran 102 Allah Ta'ala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggalkan dunia yang fana ini kecuali tetap dalam kondisi iman dan Islam. Wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Di antara sekian banyak kesibukan-kesibukan yang kita hadapi, maka kesibukan yang paling bermutu dan nilai adalah kesibukan melakukan ibadah. Maksudnya, jangan hendaknya kesibukan-kesibukan kita menangani berbagai macam aktivitas dan kegiatan justru akan mengabaikan kita untuk melakukan ibadah. Orang saking sibuknya ngurusi pekerjaan sehari-hari sehingga dia mengabaikan ibadah. Orang semacam ini berapapun hasil yang diperolehnya termasuk kategori orang yang rugi. Surat Al-Munafikun ayat nomor 9 sampai 11. Juz berapa Munafikun tuh? Juz 27 apa 28? Al-Quran surat Al-Munafikun Juz 28 ayat 9 sampai 11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas solihin wa la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha wa huwa khabirun bima ta'malun. Artinya, kalau ada orang yang saking sibuknya ngurusi pekerjaan dunianya, berapapun hasil yang akan diperolehnya, dia kerja satu hari untung 10 juta, satu hari untung 100 juta, satu hari untung 1 miliar, dikategorikan orang yang rugi
Kalau aktivitas dan kegiatannya justru mengabaikan dia melakukan ibadah. Ya. Itu yang untung 100 juta, yang untung 1 miliar, itu dikategorikan orang rugi. Kalau sampai aktivitas kegiatan duniawiyahnya mengabaikan aktivitas dan kegiatan akhiratnya. Apalagi cuma sekedar sekak gak mari-mari sampai sembayangnya koter. Ada ya? Karambol sedina sewengi sampai subuhnya kerinan. Nonton bal-balan Liga Inggris apa Liga Italia apa Liga Ligu. Ya. Sedang orang kerja memperoleh keuntungan 1 miliar saja satu hari rugi kalau dia tidak menggarap akhirat. Ya.